Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan gaya magnet ya. Sebelum-sebelumnya kita masih di pembahasan masalah elektrostatika. Sekarang kita sudah mulai masuk ke gaya magnet. Kita amati dulu ada dua fenomena ya. Ini seharusnya didemonstrasikan dengan peralatan ya, tapi keterbatasan peralatan di saya. Jadi kita lihat saja simulasinya dalam papan tulis ini ya. Jadi misalkan saya punya dua kawat. Yang pertama ujung-ujungnya A, B, yang satu lagi adalah C, D. Jadi ini kawat satu, kawat dua. Lalu antara titik B dengan D saya sambungkan lagi dengan kabel, dengan kawat. Dan titik A itu dihubungkan ke kutub positif dari baterai sumber tegangan. Kemudian titik C juga disambungkan ke kutub negatif, tapi kita putus dulu dengan saklar. Nah, kalau saklarnya kita sambungkan, maka kita paham akan ada arus yang mengalir. Kita katakan ada arus mengalir dari kutub positif ini ke sana, ya, lalu kembali melalui jalur ini ke titik D, lalu ke C, ke negatif. Ini kalau kita sambungkan. Nah, yang terjadi adalah ketika ini disambungkan, ada perubahan dari si kawat pertama dengan kawat kedua, yaitu apa? Ternyata mereka akan saling menjauh. Ya, ketika disambungkan, ini akan saling menjauh. Yang semula tadinya lurus seperti ini akan saling menjauh. Begitu juga yang ini berarti akan saling menjauh. Ya, kita gambar seperti ini. Ya, tandanya apa? Tandanya mereka berinteraksi. Gitu ya, tandanya mereka berinteraksi. Jadi ada arus mengalir ke sana, dan satu lagi di kawat satunya ada arus mengalir ke ini ke arah atas, katakan begitu, ini ke arah bawah. Ternyata kok saling menjauh. Lalu mungkin kita menduga, oh mungkin ini karena muatan di kawat ini akibat si kawatnya tadi dialiri arus itu berinteraksi dengan muatan yang ada di sini dengan cara interaksi Coulomb gitu. Mungkin kita menduga seperti itu. Tapi ternyata kalau kedudukan D dan C ini kita tukar, jadi C ini kita pindahkan ke atas sana, lalu si D nya kita pindahkan ke bawah menjadi seperti ini ya. D kita pindahkan ke bawah, otomatis kabel ini ngikut sampai bawah. Lalu yang C kita pindahkan ke atas, maka dari C sambung ke saklar menjadi seperti ini, kita gambar begini. Dan ini kita sambungkan saklarnya. Ternyata yang terjadi malah berbeda, yaitu malah saling mendekat. Dua kawat ini akan saling mendekat, padahal dia juga sudah dialiri arus. Ya, ini berarti kalau kita perhatikan ya, dari sini, dari B ini ke D dulu, maka dari D ke C ini arahnya ke atas. Ya. Jadi kalau kita katakan ini berarti karena ada muatan di sini, mereka berinteraksi secara Coulomb, maka kejadiannya pun harus sama juga ketika ini dibalik ya. Kan tidak berpengaruh terhadap arahnya seharusnya gitu. Maka dari dua kenyataan ini kita harus tarik kesimpulan bahwa tidak mungkin interaksi yang terjadi adalah interaksi Coulomb. Ya, tidak mungkin. Nah, maka ini adalah suatu jenis interaksi yang baru, ya, bukan interaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu interaksi Coulomb. Ini pasti interaksi yang baru. Interaksi antara apa dengan apa? Ya, kita katakan saja berarti interaksi antara arus dengan arus. Gitu ya, interaksi antara arus dengan arus. Nah, berarti sekarang kita tempuh jalan yang sama seperti pembahasan di interaksi Coulomb, bahwa ini ada arus satu berinteraksi, kita katakan ini misalkan I1 nya, ini adalah I2.
I1 berinteraksi dengan I2. Nah, sama seperti pembahasan literasi Coulomb, kita tinjau salah satu, yaitu sebagai objek ujinya, lalu yang satunya lagi berarti sebagai sumber. Sumber apa? Sumber medan. Karena apa? Karena lihat antara dua kawat ini tidak terjadi saling kontak ya, mereka tidak saling kontak. Maka harus kita munculkan konsep medan di sini. Nah, medannya itulah yang kita namakan sebagai medan magnet. Sumbernya apa? Sumbernya adalah arus tentunya ya. Misalkan ini kita tinjau sebagai uji, objek ujinya, maka ini sebagai sumber. Sumber yang akan mengeluarkan suatu medan, yaitu medan kita namakan sebagai medan magnet. Gitu ya. Maka kita katakan I1 karena ini berpengaruh terhadap arah ya, berpengaruh terhadap arah. Lihat, ini arahnya ke atas, ini arah ke bawah, ini arah ke atas sama arah ke atas, ternyata beda hasilnya, maka ini bisa kita pandang sebagai vektor ya, karena berpengaruh terhadap arah ini. Sehingga kita katakan I1 ini berinteraksi dengan medan, yaitu medan magnet akan kita simpulkan dengan B yang ditimbulkan oleh muatan sumber, yaitu I2. Gitu ya. Kalau di Coulomb kan kita katakan gaya yang dialami oleh muatan uji itu sama dengan muatan uji tersebut dikalikan dengan medan dari sumber. Gitu kan? Nah, maka dalam hal ini apakah kita akan katakan I1 itu dikalikan dengan B I2? Ya, tidak bisa ya, karena ini vektor. Ini vektor. Vektor dengan vektor dikalikan langsung seperti itu tidak bisa menghasilkan suatu vektor, ya kan? Maka ini suatu hal yang keliru. Oleh karena itu yang memungkinkan bagi kita adalah mengcrosskan antara vektor yang pertama ini I1 dengan vektor B ini ya. Jadi kita sementara katakan begini dulu, bahwa I1 ini dicrosskan dengan B yang ditemukan oleh I2. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal definisikan medan B-nya sedemikian rupa sehingga agar F-nya itu terdefinisikan dengan baik berdasarkan dua kasus ini. Kita tinjau pada kasus ini dulu ya. Misalkan pada kasus ini arusnya berarah kebalikan ya. Berkebalikan. Yang ini misalkan I1, ini adalah I2. Kalau ini sebagai uji, maka kita perhatikan dia mengalami gaya ke arah sana, ke arah kiri ya, karena menjauh ya. Maka medan di titik sini, di sepanjang kawat ini, itu kalau dicrosskan, kalau si I1 dicrosskan dengan si B, itu harus menghasilkan F yang ke arah kiri, gitu ya. Medan di sepanjang kawat I1 ini kalau dicrosskan dengan I1, tapi crossnya kebalik ya, I1 cross B gitu, itu harus menghasilkan gaya yang ke arah kiri. Nah, berarti medannya ke arah mana? Agar ini ke arah sini, maka medannya tentunya adalah ke arah dalam ya. Kalau dalam gambar ini berarti medannya ke arah dalam. Saya gambar begini ya, B. Ini maksudnya agak miring, ini maksudnya ke arah dalam ya, ke arah dalam. Jadi harus dipahami dulu, B di sini saya gambar panahnya ke arah sana itu maksudnya ke arah dalam. Ini adalah B yang ditimbulkan oleh I2. Gitu ya. Kemudian tentunya ketika ini kita putar-putar pun ya, kita putar-putar, kawatannya begini ya. Saya ambil video lain. Ini kedua kawat ya. Ini kawat pertama, ini kawat kedua. Ya. Ini misalkan kita putar begini, maka situasinya harus sama ya. Gayanya di sini di I1 ini harus ke arah sana, lalu berarti B-nya harus ke arah sana, gitu ya. Jadi seandainya tidak ada I1-nya tidak ada di titik sini, ini, maka B-nya ke arah sana yang ditimbulkan oleh si arus yang ke bawah ini. Begitu juga kalau kita tinjau sebelah sini, ini kita putar ke sini,
berarti di titik sini si B-nya harus ke arah kanan sana. Di depan sini berarti B-nya harus ke arah sini. Ya, jadi kalau saya gambarkan berarti ini misalkan segi 2, di titik sini dia B-nya ke arah dalam. Ini saya gambarnya agak miring sana. Lalu di belakang sana berarti dia arahnya ke kanan. Di sebelah sini berarti medannya ke arah depan. Saya gambarnya begini. Lalu di depan sini berarti dia nanti ke arah kiri. Ya, jadi ini kira-kira kalau kita gambarkan suatu lingkaran, maka arah medan magnet yang ditemukan oleh I2 ini di sepanjang titik pada keliling lingkaran ini adalah menyinggung dari si keliling lingkaran ini, ya, menyinggung. Arahnya kemana? Kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Tangan kanan itu perhatikan si jempol ini menunjukkan arah arusnya. Lalu arah medan itu ditunjuk oleh apa? Perhatikan. Kita bisa gunakan tangan kanan seperti ini. Ini jempol, lalu yang ini ini menggenggam seperti ini, ya, seperti menggenggam sesuatu melingkar begini. Tapi perhatikan, bukan B-nya yang melingkar. Perhatikan betul, ya. Ini sering keliru di situ. Jadi bukan B-nya yang melingkar, tapi ini hanya untuk menunjukkan pertama, arah medan di setiap titik di sekitar lingkaran ini, di sekitar kawat ini itu bisa kita tentukan dengan cara pertama kita bentuk dulu suatu keliling lingkaran, ya, kita bentuk suatu keliling lingkaran yang melintasi titik yang kita tinjau. Misalkan kita pengen tinjau titik di sini, maka kita buat dulu keliling lingkaran yang melewati titik ini, oke? Lalu kemudian arah medannya itu menyinggung lingkaran tadi di titik tersebut. Permasalahannya yang menyinggung itu bisa ke sana dan juga bisa ke sana. Ada dua kemungkinan, kan? Jadi setelah kita buat keliling lingkaran yang melewati titik yang kita ingin tinjau, lalu kita buat vektor singgungnya. Nah, vektor singgungnya bisa dua arah, bisa ke arah sana, bisa ke arah sana. Nah, tinggal sekarang kita eliminasi salah satu, yang benar yang mana. Yang salah berarti kita eliminasi, ya. Nah, untuk menentukan mana yang harus kita eliminasi, kita gunakan ini tadi, ini, ya. Lihat ini, kalau ini misalkan ke bawah arusnya, maka yang kita pilih adalah yang ke arah sana. Jadi ini yang kita pilih, berarti yang ke arah sini yang kita pilih, yang ini yang kita buang. Gitu, sehingga inilah jawabannya. Ya. Sekali lagi, ya. Kaidah tangan kanan ini memang menunjukkan arah arus, tapi ini bukan B-nya. Jadi sering keliru, dianggapnya B itu begini, berarti melengkung B-nya. Nggak ada vektor yang melengkung, itu nggak ada, ya. B. Jadi si B itu ditentukan dengan cara kita buat dulu keliling lingkaran yang melewati titik yang ditanyakan. Kemudian di titik tersebut kita bentuk vektor singgungnya. Tentunya akan ada dua arah, ya, seperti tadi di sini akan ada arah ke sana, akan ada arah ke sana. Lalu salah satu harus kita buang dan yang satunya yang kita pilih. Yang mana yang kita pilih berdasarkan arah ini dia. Oke, kalau seperti ini berarti arahnya ke sana, berarti ini yang kita pilih, yang ke sana yang ke belakang sini yang kita buang. Gitu, ya. Kebalikannya misalkan sekarang, kalau kita punya arah arus ke arah sana, di titik sini kemana arah medannya, maka kita bentuk dulu keliling lingkaran yang melewati titik ini. Lalu kita bentuk vektor singgung, misalkan kita gambar ini ke sana dan juga ada yang ke sini tentunya, karena vektor singgungnya bisa ke sana bisa ke sini. Lalu yang mana yang benar? Yang ke arah sana apa yang ke sini? Kita gunakan ini dia. Jempol menunjukkan arah arus. Oke, ini arah arus. Kemudian ini kemana? Muternya ke sini. Oke, berarti ini muter ke sana. Berarti ini yang kita pilih, yang ini kita delete. Maka di titik sini inilah arah medannya, ya, di titik ini. Paham, ya? Jadi di sini berarti dengan cara yang sama bisa kita buat arah medan yang sana, di sini ke sini, di sini ke sini, di sini ke sini, terus begitu, ya. Ini arah medannya. Sekali lagi, ini bukan B-nya. Ini hanya cara kita untuk memilih mana di antara dua kemungkinan dari vektor singgungnya, ya. Ini dia. Oke. Jadi sampai di sini kalau kita gunakan
kita sudah tentukan kaidahnya tadi, berarti kemana arah medan di sekitar titik-titik di sekitar kawat berarus. Kita gunakan kaidah tangan kanan tadi. Maka sekarang kalau seperti itu, berarti kalau kita lihat ini misalkan sebagai ujinya, yang ini sebagai sumber, maka di sepanjang kawat ini kemana arah medannya, kita lihat ya, sumbernya ke sana, berarti ini arusnya ke sana. Kalau kita tinjau di titik sini, maka lihat berarti arah medannya adalah ke dalam sana ya. Kalau ini kita gambar keliling lingkaran yang melewati titik ini misalkan, maka arah medan bisa ke arah sana, bisa arah ke arah sini ya, bisa ke dalam, bisa keluar. Tapi berdasarkan kaidah tangan kanan tadi, kita pilih yang ke dalam ya. Perhatikan, ini kita pilih yang ke dalam, berarti yang keluar tidak mungkin. Maka B-nya juga di sini ke dalam. Nah kemudian karena gayanya tadi dikatakan itu akan sebanding dengan arus uji dikalikan medan, arus ujinya kebetulan ke bawah, medannya ke arah dalam, I2 cross B-nya berarti adalah apa? I2 cross B adalah ke luar. Ini ya. I2 cross B itu akan ke luar. Maka sudah cocok ya konsepnya kalau kita gunakan tadi bahwa medan magnet itu di sekitaran kawat berarus kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan tadi. Ya. Oke, jadi sekarang maka untuk kejadian seperti ini bagaimana? Kalau arusnya sejajar, kalau misalkan ini adalah si uji, yang I2-nya adalah sumber, maka bisa diperhatikan di sini di titik di sepanjang kawat ini kemana arah medan yang ditemukan oleh I2 ini, ya arah medannya adalah ke luar ya, ke arah luar. Arah medannya ke arah luar, ini B-nya, lalu arusnya ke arah atas, lalu I cross B kemana ini? Ya, ini tentunya adalah ke dalam sana ya, ke kanan sana ya. Berarti F-nya akan ke kanan. Begitu juga kalau ini yang sebagai uji, ini sebagai sumber, maka sepanjang kawat ini medan yang ditemukan oleh I1 kemana? Ya tentunya adalah ke dalam ya, ke dalam. Medannya ke dalam, arusnya ke atas, maka I cross B tentunya adalah ke sini ya, ke kiri ya, ke kiri gitu. Jadi dengan konsep ini sudah bisa dijelaskan kenapa kok ketika kawatnya itu arusnya itu berlawanan, mereka saling tolak menolak. Ketika arusnya sejajar, mereka malah saling tarik menarik ya. Berarti gaya yang terjadi bisa dijelaskan dengan konsep arus berinteraksi dengan medan dengan cara I cross B. B-nya bagaimana? Tadi ditentukan dengan cara seperti itu tadi, kaidah tangan kanan. Ya, jadi sampai di sini kita melihat ada fenomena baru, yaitu interaksi antara arus dengan arus. Yang fenomena tersebut tidak bisa kita jelaskan dengan interaksi Coulomb. Maka kita butuh teori baru, gitu ya. Kita butuh teori baru. Nah, gambarannya berarti teorinya gaya interaksinya itu akan sebanding dengan I1 cross B I2. Ya, saya katakan sebanding dulu ya, karena kita perlu lebih detail nanti untuk merumuskan bagaimana bentuk yang seharusnya. Nah, kemudian ini saya hapus. Dalam faktanya nanti bahwa ketika ada muatan Q yang bergerak dengan kecepatannya adalah V, dia ketika bergerak di dalam suatu ruangan, di situ ada medan magnet B, maka muatan Q ini akan berinteraksi dengan medan magnet B tadi. Dengan catatan dia sedang bergerak ya di dalam ruangan tersebut. Nah, gaya yang dirasakan akan sebesar ini dia ya. Ini kita sebut sebagai gaya magnetnya. Ya, ini suatu
bentuk kasus yang lebih kita katakan lebih simpel ya dari fenomena yang tadi kawat berarus ini. Gitu. Jadi ini uji, ini di dalam B-nya ada sumbernya, gitu. Nah, sekarang kita akan tinjau suatu kasus siklotron ya, suatu kasus siklotron. Perlu saya pertegas lagi bahwa rumus ini merupakan rumus dasarnya ya untuk gaya magnet, untuk interaksi magnet ini adalah rumus dasarnya, gitu. Terus kalau di gaya Coulomb kan ada Q kalikan E, begitu kan? Konstanta kesebandingannya ada di dalam sini kan, begitu, di dalam E. Maka nanti yang ini juga konstanta kesebandingannya ada di dalam B ini ya. Akan kita bahas B pada video selanjutnya ya, video-video selanjutnya. Sekarang kita terima dulu bahwa interaksi antara suatu muatan yang bergerak dengan medan magnet itu dirumuskan seperti ini ya, berdasarkan fakta ya, berdasarkan eksperimen. Maka sekarang kita bahas kasus siklotron. Jadi andaikan kita punya muatan Q itu bergerak dengan kecepatan V, masuk dari kiri masuk ke kanan sana, lalu kemudian muatan Q ini katakanlah positif ya, gitu. Lalu agar nanti dia gayanya ke dalam, oke, B-nya itu berarti harus ke B-nya harus keluar ya. Berarti enaknya gambarnya gimana? Ya, katakanlah B-nya keluar ya. B-nya keluar. Berarti B-nya, tuh saya gambarnya bagaimana ini? Oke. Atau muatannya negatif aja ya, muatannya negatif. Ya, muatannya negatif. Nah, B-nya ke dalam, maka saya akan gambarkan seperti ini ya. Tanda silang seperti ini menandakan bahwa di ruangan ini medan magnetnya itu ke dalam, gitu. Ya, ini medan magnet ke dalam papan tulis ya. Oke. Maka ketika muatan bergerak ke sana, lalu medan magnetnya ke dalam, V cross B, ini V, ini B, V cross B tentunya adalah ke atas ya. V cross B tentunya adalah ke atas. Tetapi karena Q-nya itu negatif, maka minus dari arah ke atas itu adalah arah ke bawah ya, sehingga misalkan dia sedang bergerak ke sana, F yang akan dia rasakan adalah ke arah bawah. Akibatnya lintasan yang tadinya mau ke sana lurus akan harus membelok, ya, membelok ke arah bawah sini. Misalkan sekarang kita tinjau di sini, V-nya tentunya sudah ke arah sana ya, menyinggung lintasan ini. V-nya ke arah sana, lalu B-nya masih ke dalam juga kan, B-nya ke dalam, ini V-nya ke sana, B-nya ke dalam, maka F-nya V cross B ke arah sana, tetapi karena Q-nya minus maka F-nya menjadi kebalikannya. Jadi harusnya V cross B itu ada ke arah sana, ini V cross B-nya. Tapi F-nya berarti menjadi ke sini ya. F-nya itu menjadi ke arah dalam sini. Yang semua nanti menuju ke suatu titik, katakanlah titik pusat ya. Di sini juga begitu, sama V-nya ke arah sana, V cross B ke arah sana. Tapi dikalikan Q yang minus maka akan ke arah dalam. Oke. Saya hapus sekarang yang ini, sehingga ini akan ke arah dalam. Begitu juga di sini, V-nya ke arah sini, V cross B ini ke arah sana. Tapi kalikan Q yang minus, berarti F-nya ke arah sini. Gitu ya. Terus sampai akhirnya dia harus membelok terus, dan jika tepat parameter-parameternya, dia nanti akan membentuk suatu lintasan
berbentuk lingkaran. Ya, di titik sini gaya yang dia rasakan ke arah sana, di titik sini gaya yang dia rasakan ke arah sana, ini ke arah sana, ini ke arah sana, dan seterusnya. Lingkaran dengan pusat di sini berjejari, katakanlah berjejari R. Nah, ini seolah-olah dia merasakan ada gaya sentripetal ya. Kita bisa pandang ini ada gaya sentripetal yang bekerja pada muatan Q ini. Padahal kalau muatan Q ini bermassa M, maka gaya sentripetalnya besarnya adalah mv kuadrat per r. Ya, ini besarnya. Sementara berdasarkan gaya magnet tadi ini, maka besarnya dia adalah Q kalikan V cross B. Nah, V-nya dengan si B kan selalu dimanapun ya, misalnya di sini ini V-nya, ini B-nya selalu tegak lurus ya. Tuh, selalu tegak lurus. V cross B-nya ya, selalu tegak lurus terus. Gitu. Sehingga besarnya si F ini bisa kita nyatakan sebagai Q kalikan besarnya V kalikan besarnya B ya, tanpa ada sinus theta. Tetanya kan pi per 2 itu 1. Sehingga berdasarkan interaksi yang terjadi antara Q dengan si B tadi, gaya yang dirasakan harusnya adalah Q VB. Tapi kalau kita tinjau bahwa ini adalah gerakan melingkar beraturan, maka gaya sentripetalnya adalah mv kuadrat per r. Berarti ini harus sama dengan mv kuadrat per r. Jadi kita punya Q VB sama dengan mv kuadrat per r. Itu kita bisa buang V1 di sini dengan yang di sini. Kita punya berarti QB kalikan R sama dengan mv, atau momentum dari si muatan negatif tadi itu sama dengan QB R, gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai rumus siklotron ya. Ini sistem seperti ini kita sebut sebagai sistem siklotron ya. Ini rumus siklotronnya. Ya, kenapa terjadi fenomena ini? Ya karena ada interaksi antara muatan dengan medan magnet, gitu ya. Lalu bagaimana kalau muatannya positif? V-nya ke arah sana, dia datang ke arah kanan sana, tapi agar terjadi lintasan seperti ini misalkan, ya kita B-nya yang harus kita rubah bukan ke arah dalam tapi ke arah luar, gitu ya. Bukan ke arah dalam tapi ke arah luar. Atau bisa juga lintasnya ke atas sana ketika B-nya yang ke arah dalam. Masih memungkinkan semuanya ya. Gitu. Ya, kalau muatannya positif, B-nya ke arah dalam, berarti gayanya akan ke arah ya, V cross B ke arah sana, muatannya positif berarti tetap ke arah sana ya. Sama. Betul ya? Jadi kalau muatannya positif, B-nya ke arah dalam, maka yang terjadi lintasannya adalah begini ya, ke atas. Gitu. Ini kalau muatannya positif ya. Oke. Jadi sampai di sini bisa kita pahami bahwa pertama, sekali lagi ya, pertama ada fenomena baru yang kita temukan di sini, yaitu interaksi antara arus dengan arus. Nah, maka kita perkenalkan konsep medan yang baru yang ditimbulkan oleh arus, yaitu kita sebut sebagai medan magnet. Jadi medan magnet itu sumbernya adalah arus. Sementara kalau di pembahasan elektrostatika, medan perantara interaksinya itu adalah medan listrik. Sumbernya apa? Muatan ya. Nah, kemudian pada tataran yang lebih fundamental, kita bisa temukan bahwa muatan yang bergerak juga berinteraksi dengan medan magnet. Nah, rumusnya bisa dinyatakan seperti ini. Ini dari mana? Ya, berdasarkan pengamatan sebagaimana hukum Coulomb ya. Sebagaimana hukum Coulomb ini juga didapatkan berdasarkan pengamatan. Jadi tidak diturunkan dari mana-mana ya. Oke. Nah, kemudian ini coba kita terapkan
Jika seandainya kasusnya seperti ini, misalkan ada muatan negatif, ada medan magnet di situ yang mengarah ke dalam sana, maka berdasarkan hukum ini, hukum gaya magnet ini, muatan negatif tadi akan membentuk lintasan melingkar seperti ini. Sementara kalau seandainya muatannya adalah positif, maka lintasannya akan ke atas sana. Tetap melingkar tapi ke atas sana. Gitu ya. Dan kita bisa dapatkan bahwa momentum dari muatannya adalah sama dengan I dikalikan B dikalikan jari-jari lintasan ini. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan gaya magnet sebagai pendahuluan agar kita mengenal konsep gaya magnet ini. Selanjutnya insya Allah di video-video berikutnya kita akan perdalam lagi mengenai gaya magnet antara dua arus ya, gitu. Dan juga bagaimana merumuskan medan magnet yang ditimbulkan oleh suatu arus. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.